Salam, selamat hari Minggu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, beloved people. Apa kabar semua? Kami berdoa semua supaya semua jemaat Tuhan dimanapun berada tetap semangat, tetap sukacita, tetap antusias dalam mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, apapun terjadi, Dia tetap memelihara kita, Dia tetap menjadi pembela, penolong kita. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, sejenak mari kita tinggalkan semua kesibukan kita. Mari kita tinggalkan semua pikiran-pikiran buruk yang kita dengar dari dunia ini, dari sekeliling kita, dari luar sana. Dan biarkan hati kita dan pikiran kita tertuju, terarah kepada kabar baik, kabar kebenaran firman Tuhan yang pasti yang memerdekakan kita. Mari kita akan bersatu dalam doa sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, pertolongan-Mu tidak pernah henti-hentinya dalam hidup kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur dari hati kami yang paling dalam. Biar Tuhan akan beracara lewat ibadah ini Tuhan, lewat firman-Mu yang sebentar kami akan dengar Tuhan. Biar menjadi rema kekuatan, menjadi rema kekuatan dalam hidup kami Tuhan, termaterai dengan baik, menjadi bagian kekal yang tidak bisa diubahkan, tidak bisa dirampas oleh apapun juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini Tuhan dalam tangan penghasilan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau menyampaikan sedikit tentang sejarah masa lalu, yaitu di tahun 1918 ya, pernah terjadi wabah yang serupa dengan apa yang kita alami saat ini, yang bernama pada waktu flu Spanyol ya. Ada 300 juta orang yang menjadi korban dan 100 juta orang yang meninggal dunia karena wabah ini. Lalu yang menjadi puncak dari korban pada waktu itu ketika masyarakat tidak lagi betah dengan karantina dan juga dengan social distancing, lalu mereka berbondong-bondong beramai-ramai turun ke jalan-jalan. Lalu beberapa minggu setelah itu terjadi lonjakan korban yang sangat signifikan ya, sekitar 10.000 korban karena mereka turun ke jalan-jalan. Nah, apa yang saya mau sampaikan lewat peristiwa sejarah ini? Ada dua sikap bagi kita untuk merespon kejadian atau sejarah masa lalu. Yang pertama, kita belajar dari masa lalu. Yang kedua, kita mengulang masa lalu. Nah, saudara pilih yang mana? Pasti sebagai orang yang bijaksana, saudara akan memilih untuk belajar dari masa lalu, bukan? Ya, saya juga demikian. Pasti kita akan memilih belajar dari masa lalu supaya kita tidak akan mengalami kesusahan besar. Nah, Tuhan yang kita sembah, Ia mau kita belajar supaya kita bersikap bijaksana. Karena sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, jauh sebelum itu Dia sudah memberitakan tentang kabar kedatangannya kepada murid-muridnya. Dan waktu itu Dia menyampaikan kabar tentang kedatangannya itu lewat sebuah perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Nah, karena itu kita akan belajar agar kita bijaksana ya, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Judul khotbah hari ini adalah menanti dengan bijaksana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Supaya kita tidak mengalami kesusahan besar. Tuhan mau kita mengalami rencananya. Karena itu mari kita bersama belajar hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saudara boleh bacakan dengan seisi keluarga di rumah masing-masing dengan bergantian. Untuk mengirit waktu,
saya akan menyampaikan isi cerita daripada Freecom ini. Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid pada waktu itu tentang perihal kedatangannya ke dalam dunia. Tuhan Yesus menyampaikan lewat sebuah perumpamaan, yaitu kisah 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka sama-sama hendak menyongsong sang mempelai, tapi pada akhirnya yang bisa menyambut kedatangan sang mempelai adalah 5 gadis yang bijaksana. Kenapa? Karena 5 gadis yang bodoh ini tidak memiliki persiapan yang cukup. Pelita mereka hampir padam. Mereka tidak berjaga-jaga. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, mereka berjaga-jaga. Mereka memiliki persediaan yang cukup, sehingga pelita mereka tetap menyala. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau kita memiliki sikap yang demikian. Kita berjaga-jaga. Kita memiliki siap sedia. Tuhan mau pelita kita tetap menyala. Nah, apa yang membuat pelita saudara dan pelita saya tetap menyala? Ketika kita menerima kehidupan yang daripada Allah. Beberapa waktu yang lalu kita belajar Joy Life, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima kehidupan Allah dalam dirinya. Makanya Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah. Kita yang percaya kepada Yesus, kita punya identitas baru, yaitu sebagai manusia Allah. Allah yang hidup dalam diri kita. Dia yang menerangi hidup kita. Dia yang memimpin hidup kita. Dia yang mengontrol hidup kita. Itulah yang dimaksud di sini, memiliki pelita yang tetap menyala. 5 gadis yang bodoh ini tidak memiliki pelita yang tetap menyala. Pelita mereka hampir padam. Ini melambangkan bahwa mereka memiliki kehidupan iman yang bukan sesungguhnya. Iman yang palsu. Iman mereka bergantung pada kondisi keadaan. Iman mereka bergantung pada situasi keadaan. Waktu situasinya tidak baik, waktu situasinya tidak seperti yang diharapkan, mereka mulai goyah, mulai diubahkan oleh situasi. Tetapi 5 gadis yang bijaksana tidak tergoyahkan. Meskipun mempelai belum datang-datang, tapi mereka tetap memiliki pelita yang tetap menyala. Sedangkan 5 gadis yang bodoh ini terbatas, karena mereka punya pelita yang bukan sesungguhnya, bukan terang yang sesungguhnya. Allah yang kita sembah adalah terang. Maka waktu kita hidup di dalam Dia, kita memiliki terang yang sesungguhnya. Kalau 5 gadis yang bodoh ini tidak memiliki terang yang sesungguhnya, sehingga mereka ada waktunya mereka terbatas. Ada waktunya mereka akhirnya kehilangan arah kehidupan. Nah, saya mau kasih tahu, ketika saudara dan saya memiliki hidup yang berjaga-jaga, kita memiliki kehidupan yang memiliki terang Allah dalam hidup kita. Kita memiliki joy life dalam hidup kita. Saya punya kabar baik buat saudara, bahwa saudaralah yang nantinya akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita memiliki sikap berjaga-jaga, sikap siap sedia. Bukan seperti satpam ya, duduk ya melihat ada orang enggak kayak gitu ya. Bersikap sedia di sini adalah kita memiliki kehidupan yang terus menyala, menjadi terang kasih Tuhan. Kita menerangi orang-orang sekeliling kita. Kita dipimpin oleh Tuhan. Kita mengikuti Tuhan sepanjang hidup kita. Yang mengontrol hidup kita adalah Tuhan, ya. Kalau iman dunia ini ya berkata, ketika saudara bertanya kepada mereka, kenapa kamu rajin ibadah? Kenapa kamu rajin berdoa?
Kenapa kamu rajin berbuat baik? Supaya saya diselamatkan, supaya amal saya meningkat, supaya saya memperoleh berkat yang lebih besar. Tapi saudara dan saya sebagai orang yang memiliki kehidupan Allah dalam hidup saudara dan saya, bukanlah demikian. Kita taat beribadah, kita melakukan firman, kita mengasihi, bukan supaya kita makin disukai, makin disayang oleh Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya, karena Dia sudah menembus segala dosa kita, karena Dia sudah membenarkan kita, maka lahir ungkapan syukur dari dalam hati kita. Kita melayani Tuhan, kita berbuat baik, itu semua karena ungkapan syukur. Beda. Kalau iman dunia ini berbeda. Mereka mau melakukan sebuah ketaatan karena takut. Nanti kalau saya nggak melakukan, karena saya kena hukum. Nanti saya rugi, karena saya tidak diberkati. Sesungguhnya iman yang seperti ini tidak ada ketulusan, tidak ada kemurnian di dalamnya. Karena mereka melakukan sesuatu bukan karena kesadarannya, tetapi karena sesuatu yang membuat mereka takut, sesuatu yang menekan mereka. Tetapi orang-orang percaya yang sejati melakukan ketaatan, melakukan pelayanan karena kesadaran bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan begitu menerima saya, menjadikan saya sebagai orang benar. Bagaimana tidak saya tidak melayani Tuhan? Bagaimana tidak saya mengungkapkan syukur saya lewat memuji Tuhan, lewat memberi persembahan, lewat berbakti, beribadah. Saya mau tanya, apakah karena udah kelamaan di rumah saudara lupa beribadah? Apakah karena kelamaan di rumah saudara lupa berdoa? Apakah karena kelamaan di rumah saudara lupa membaca firman Tuhan? Seharusnya ini tidak terjadi bagi orang-orang yang mengucap syukur karena kasih kebaikan Tuhan yang menerima kita, yang membebaskan kita. Jika saudara malas melakukan kegiatan agama saudara, ketika saudara malas melakukan sesuatu untuk Tuhan, satu hal yang harus dipertanyakan, apakah saudara benar-benar menyadari bahwa saudara begitu dikasihi oleh Tuhan, bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan? Kalau saudara menyadari akan hal itu, maka selalu akan ada kerinduan buat kita untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ada amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apakah saudara memiliki terang yang sesungguhnya? Kalau belum saudara memiliki terang yang sesungguhnya, hari ini saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk hidup dalam rencananya, untuk hidup dalam ketetapan-ketetapannya. Haleluya, haleluya. Ketika kita hidup dalam terang yang sesungguhnya, di situ ada ketulusan, keikhlasan, kemurnian, kebenaran. Kalau di mana ada kebenaran, maka ke sana Tuhan akan perintahkan damai sejahtera. Ada sukacita, ada berkat-berkat, ada kebaikan-kebaikan yang akan datang kepada saudara dan saya. Jadi berkat, damai, sukacita itu bukan tujuan kita yang utama. Itu adalah bonus bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah iman tanpa tidak tergantung pada situasi, kondisi, dan keadaan. Karena kita melakukan sesuatu murni dari hati kita yang paling dalam, sehingga kita pasti menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudara tahu, Abraham adalah seorang pribadi yang imannya tidak pernah bisa diubahkan oleh apapun dari dunia ini. Ketika Tuhan meminta anaknya Ishak, anak yang paling disayanginya, anak yang selama ini dinanti-nantikan hampir 100 tahun, tapi itu pun tidak membuat dia untuk meninggalkan Tuhan. Ketika Lazarus miskin, dia sulit untuk makan saja, sulit untuk bergerak saja, sulit, tetapi itu tidak membuat dia untuk mengutuki Tuhan. Akhirnya Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ketika Paulus harus dipenjara karena pemberitaan Injil, itu tidak mengubah imannya. Ketika Daniel dimasukkan ke lubang singa, itu tidak pernah mengubah imannya.
inilah orang-orang yang akan menyambut. Inilah orang-orang yang memiliki iman yang sejati. Ketika saudara dan saya memiliki iman yang sejati, saya punya kabar baik bahwa saudara dan saya lah yang akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Hidup kita akan menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Tuhan akan beri kita pengertian, kesadaran bahwa hidup ini adalah karena Tuhan, sehingga kita hidup untuk Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagaimana kita merespon tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Sebagai orang-orang bijaksana, saudara akan beroleh pengertian. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, berarti Dia mengutus rohnya buat saya. Kalau Dia mengutus rohnya buat saya, berarti saya disertai oleh kuasa yang tidak terbatas. Maka saya tidak perlu takut bersaksi. Karena bagian saya adalah bersaksi, bagian saya memberitakan kabar baik, tapi buat Tuhanlah yang akan membuat orang bertobat. Tapi Tuhanlah yang akan mengubah hati. Sehingga saudara tidak perlu berkata, nanti kalau saya memberitakan Injil, nanti saya nggak diterima. Nanti kalau kesaksian saya justru saya dipermalukan. No. Nggak perlu takut. Karena Tuhan akan bekerja lewat setiap kesaksian kita. Ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan memberi kita pengertian bahwa satu saat nanti Dia akan datang kembali. Dan siapa yang akan dijemputnya? Orang-orang yang siap sedia, orang yang hati dan seluruh hidupnya tertuju kepada Tuhan. Karena itu orang-orang yang bijaksana akan selalu memberitakan Injil. Karena Injil adalah isi hati Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang jadi isi hati Tuhan, kita pun ada dalam hati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, itu juga berarti bahwa Tuhan menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kalau Tuhan menyediakan tempat yang terindah, tempat yang tidak ada virus corona dan kuman penyakit, tempat yang jauh lebih indah dari tempat dimanapun di dunia ini, maka sebagai orang yang bijaksana, saudara akan mengingat orang-orang yang saudara kasihi, orang-orang yang dekat dengan saudara, supaya suatu saat nanti kita berada bersama-sama mereka di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu, saudara akan mencibi, saudara akan memberitakan kabar baik, saudara akan semangat dalam bersaksi, menyatakan terang Kristus yang ada dalam diri saudara. Ada amin? Puji Tuhan. Ketika saudara kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwa satu hari nanti kita akan dihakimi. Kalau suatu hari nanti kita akan dihakimi sebagai orang-orang yang bijaksana, sebagai orang-orang yang memiliki pelita dalam hidupnya, kita menerangi orang lain. Kita tidak hanya hidup karena Injil, tetapi kita hidup untuk Injil. Sehingga di hadapan Tuhan kita bisa mempertanggungjawabkan Injil yang menyelamatkan kita. Itu kita sudah beritakan, kita sudah bagikan kepada orang lain. Ada amin? Puji Tuhan. Inilah pesan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau agar kita memiliki iman yang sejati. Tuhan mau kita siap sedia dan berjaga-jaga. Kita memiliki pelita yang tidak pernah padam, pelita yang tetap menyala, menjadi terang. Oleh sebab itu Yesaya berkata, biarkanlah terangmu bercahaya, biar terangmu bercahaya menerangi bangsa-bangsa, ya, menerangi keluargamu, menerangi lingkunganmu, menerangi di mana kau bekerja. Karena itu menandakan bahwa engkau orang yang bijaksana, yang akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan menjemput kita pulang ke rumah Bapa di surga. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat berjuang menjadi saksi Tuhan, selamat berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saudara yang rindu untuk tetap hidup sebagai orang yang bijaksana, berjaga-jaga, taruh tangan kananmu di dada, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, mengingatkan kami agar kami belajar dari masa lalu di mana Engkau mengajar lewat kepada murid-murid tentang perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Tuhan, biarlah mulai hari ini kami bijaksana dalam mengisi kehidupan kami, bijaksana dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami boleh tetap memiliki terang yang sejati, yaitu hidup dalam terang kasih-Mu ya Tuhan. Kami memiliki iman yang sempurna, iman yang sesungguhnya Bapa, bukan iman menurut dunia ini, tetapi iman sebab Engkau adalah terang itu sendiri, sebab Engkau adalah kehidupan itu sendiri Tuhan. Ketika Engkau hidup dalam hidup kami, pasti hidup kami menjadi terang, pasti hidup kami akan memberkati banyak orang ya Tuhan. Pakailah kami, berikan kami keberanian Tuhan untuk bersaksi, karena kami percaya Roh-Mu yang akan meneguhkan kesaksian kami. Kami rindu orang terdekat kami, orang yang kami kasih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Selamat, supaya mereka juga menikmati segala rencangan-Mu yang indah dan luar biasa ya Tuhan. Sempurnakan firman yang sudah hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.